Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hendra SEIMA, pimpinan wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia Sumatera Utara. Mari kita sambut bulan Ramadan, panggilan Allah ini. Semoga di akhir Ramadan kita meraih predikat takwa. GMPI sanggup mengatasi tantangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi a'malis shalihat tatimmul hayat. Tadhibul hayat. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih limpahkan kepada kita segala kenikmatan, terutama kenikmatan iman dan kehidupan. Sehingga di bulan Ramadan ini kita masih kuat dan semangat untuk bisa menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan dan kesehatan sehingga nanti kita bisa tuntaskan kewajiban kita berpuasa Ramadan sampai nanti puasa Ramadan ini usai pada tahun ini dan kita akhiri dengan Idul Fitri insyaallah. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwatun hasanah, contoh terbaik kita. Mudah-mudahan dengan semangat kita menjalankan sunnah-sunnah beliau, Allah pantaskan kita menjadi hamba-hambanya yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari akhir nanti. Karena tak seorang pun di antara kita yang yakin kita bisa selamat dari dahsyatnya hari kiamat, atau tak seorang pun di antara kita yang yakin kita ini sudah masuk surga. Karena hakikatnya kita ini banyak dosa. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah bisa membantu dan menyelamatkan kita nanti. Amin. Saudara-saudara dan para pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dari apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah salah satu sarana bagi kita untuk menambah pahala dan juga untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ramadan adalah momentum terbesar bagi kita selama 1 tahun untuk memperbaiki amal ibadah kita dan tentunya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang taubat ini, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman melalui hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini redaksi hadisnya, yang hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, apa kata Rasul? Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau ada hadis saudara-saudara yang diawali dengan kata qala Allah Azza wa Jalla, menandakan hadis ini adalah hadis qudsi, yang mana hadis qudsi ini adalah firman Allah, namun bukan yang dituangkan ke dalam Al-Quran. Ya, nanti pada kesempatan lain akan kita bahas apa itu hadis qudsi dan apa itu hadis yang biasa kita dengar yang datang dari Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Ya bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau masih berdoa kepadaku, meminta kepadaku, wa rajautani, dan engkau berharap kepadaku, kata Allah, ghafartu laka ma taqaddama, ghafartu laka ma kana minka, aku akan ampunkan apa yang pernah ada di dalam dirimu, segala kesalahan-kesalahan yang ada dalam dirimu, wala ubali, dan aku tak peduli hal-hal yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dilanjutkan, ya bna Adam, wahai anak Adam, karena kita semua adalah anak-anak Adam, saudara-saudara. Lau balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Jikalah sekiranya dosa-dosamu melimpah sampai memenuhi langit, lalu kemudian engkau beristighfar kepadaku, mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni, kata Allah. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya bna Adam, yang ketiga, wahai anak Adam, innaka law ataitani, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku biqrabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqrabiha maghfirah. Jika engkau datang kepadaku dengan dosamu yang sebesar dunia, kemudian engkau datang kepadaku, engkau temui aku dalam munajat-munajat dan dalam doa-doa, dan engkau tidak menyekutukanku sedikit pun, sesungguhnya aku akan datang, aku pasti akan datang kepadamu, aku akan datangkan kepadamu sebesar dosa yang kau itu berikan juga keampunan. Kata Allah, kalau engkau datang kepadaku dengan dosa sebesar dunia, aku akan datangkan pula keampunan sebesar dunia itu kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, di dalam hadis qudsi ini Allah mulai kalimatnya ya bna Adam. Ini menunjukkan Allah menggunakan kata wahai anak Adam. Allah tidak katakan wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kepada hambanya. Makanya Allah menggunakan kata ya bna Adam, wahai anak Adam, bukan orang-orang beriman. Artinya apa? Allah memberikan kesempatan kepada seluruh manusia untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat, kembali ke jalan Allah. Karena apapun ceritanya, semua manusia itu adalah hamba Allah. Allah yang ciptakan. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ya bna Adam, wahai anak Adam, selama engkau, itu kata Allah tadi, selama engkau masih memohon kepada aku, kita bermunajat saudara-saudara, kita berdoa, laksanakan ibadah, berbuat kebaikan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, warajautani, dan engkau berharap kepadaku. Ingat saudara-saudara, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap kepada manusia kalau kita tak ingin kecewa.
Karena Allah lah tempat berpuncak segalanya. Rezeki kita datang dari Allah, kehidupan kita datang dari Allah. Segala sesuatu yang terjadi di bumi dan di langit itu atas kehendak Allah. Allah yang sudah mengatur itu. Maka selama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, "Ghafartu laka ma kana minka." Aku akan ampunkan segala dosa yang ada pada dirimu, wala ubali, dan aku tak peduli lagi. Artinya Allah tak akan permasalahkan lagi dosa-dosa itu yang pernah kita lakukan seumur hidup kita. Gak akan dihitung-hitung lagi tuh. Gak akan dibincangkan, dibahas lagi. Kalau kita manusia kan kadang-kadang dalam memaafkan orang, kita maafkan tapi kita tidak melupakan. Itu manusia. Tapi bagi Allah, manakala kita beristighfar, banyak dosa kita, Masya Allah, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun kepada Allah, berharap kepada Allah, mengharapkan keampunan, mengharapkan maghfirahnya, Allah ampunkan, wala ubali. Lalu kemudian kata Allah yang ketiga, saudara, yang kedua, saudara-saudara, wahai anak Adam, lau balaghat dzunubaka ananas sama, kalaulah dosa-dosamu ini menumpuk sampai setinggi langit di angkasa itu, lalu kemudian engkau beristighfar. Lihat saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa yang begitu banyak sampai ini menyentuh langit, cuman satu bisa menghapuskan itu, istighfar, saudara-saudara. Astaghfirullahaladzim. Atau kita baca istighfar, sayyidul istighfar itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhunubi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Cukup kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merutinkan istighfar ini, mohon ampun, kita hayati betul-betul, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan hanya sekedar ucapan yang lepas begitu saja, astagfirullah, astagfirullah. Kita kadang cuma tahunya begitu saja tuh. Manakala kaget, terkejut kita, astagfirullah, bandel kali anak ini. Giliran begitu-begitu istighfar kita. Tapi hal-hal yang lain kadang tidak kita hayati istighfar itu. Kita hayati istighfarnya, banyak dosa kita, Allah akan ampunkan. Itu janji Allah di dalam hadis kursi ini. Lalu kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dosamu ini sebesar bumi. Bayangkan ada dosa manusia sebesar bumi. Wahai anak Adam, kok dosamu sebesar bumi, lalu engkau datang kepadaku tanpa engkau menyekutukanku, engkau tetap menyembahku, engkau tetap mengesahkanku, meskipun banyak dosamu sampai sebesar bumi ini, lalu engkau datang kepada aku, engkau dekati kepada aku akan datangkan kepadamu keampunan yang sama besar dengan dosamu itu. Bahkan kalau kita tengok tadi sebelumnya, ampunkan Allah semua dosanya. Masya Allah, inilah adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Allah yang begitu luas kasih sayangnya. Lalu kenapa kita takut untuk bertaubat? Kenapa kita takut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita takut untuk berbuat kebaikan? Kenapa kita takut untuk membiasakan beristighfar? Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kadang-kadang nih kita selesai sholat, habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, main cabut aja dah, selesai. Padahal itu adalah momentum kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, saya kan sehari-hari nanti di jalan pun istighfar saya, Ustaz. Iya, yakin kalau memang betul-betul beristighfar. Tapi kan alangkah lebih bermanfaatnya waktu kita setelah sholat kita beristighfar. Rasulullah SAW saja mengatakan, beliau beristighfar bisa sampai 70 kali dalam sehari. Padahal beliau maksum. Kita pula kalau kita bilang di jalan nanti istighfar, iya, pas sudah ada yang ditengoknya agak-agak nakal baru istighfar ya. Astagfirullah, buang muka, istighfar memang saat itu aja. Habis itu tengoknya lagi yang betul-betul itu. Artinya ini dia belum menghayati betul makna istighfar, bagaimana beristighfar yang seharusnya. Maka saudara-saudara, para pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan
adalah momentum kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dalam Al-Qur'an Allah pernah mengatakan, ada dalam surah Az-Zumar ayat 53 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah katakan di dalam ayat ini, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang menyia-nyiakan diri mereka, asrafu ala anfusihim, berbuat dosa, berbuat kejahatan, berbuat maksiat, itu menyia-nyiakan diri, saudara-saudara. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni segala bentuk dosa selama seorang hamba tersebut bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Kalaupun dengan kelalaiannya sebagai manusia ternyata dia terjerumus kembali ke dalam dosa itu, Allah akan ampunkan. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Segala sifat-sifat yang baik itu ada pada Allah. Saudara-saudara dalam hati Allah Subhanahu wa taala, maka momentum Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah amal ibadah kita, untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, jauhkan segala bentuk kemaksiatan dari diri kita. Karena Ramadan adalah medan perang bagi kita untuk melatih diri, jiwa dan raga kita, pikiran, hati kita dalam berbuat kebaikan serta menjauhkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Allah jadikan menjadi orang-orang mukmin yang betul-betul bisa memaknai dan menjalankan amal ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan semangat kita untuk memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, meningkatkan ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan segala dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang sudah terjadi di masa lampau dan saat ini. Dengan begitu, insya Allah kita akan memiliki bekal dalam perjalanan kita ke akhirat nanti. Dan mudah-mudahan dengan keridhaan Allah, dengan keberkahan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang muttaqin sebagai tujuan utama dari kita berpuasa. Demikian saudara-saudara, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada saudara-saudara kita semuanya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan Ramadan bukan dilihat dari seberapa mewah dan banyaknya santapan berbuka puasa kita, atau dengan siapa kita berbuka puasa. Namun kebahagiaan Ramadan itu terletak dari rasa syukur kita karena telah mampu menahan segala cobaan. Selamat berbuka puasa. Generasi muda pembangunan Indonesia Sumatera Utara sanggup mengatasi tantangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.